Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan ingin supaya kita ini membangun manusia rohani kita. Karena dia datang di muka bumi ini, saudara, bukan membangun manusia jasmani yang sudah jatuh di dalam dosa, yang sudah di dalam kutukan itu, yaitu ketika Adam jatuh dalam dosa. Tetapi dia datang ke dunia ini, saudara, dia memberikan kepada kita tubuh atau manusia rohani. Dan dia memberikan firman-firman yang hidup. Dia tidak mengembalikan, saudara, yaitu berkat itu ketika manusia diberkati. Kemudian manusia jatuh dalam dosa sehingga menjadi kutuk dan dosa. Kemudian dia menghapus kutuk dan dosa itu. Namun terlebih lagi daripada itu, dia membangun berkat rohani. Manusia rohani yang dibangun. Supaya manusia rohani yang dibangun itulah yang akan bisa melihat jalan Tuhan. Rencana Allah yang indah dalam hidupnya. Sehingga dia tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Seperti Yosua ketika diberitahu oleh Musa. Jangan kau kemana-mana. Tapi engkau akan masuk membawa bangsa ini ke Kanaan. Dan Yosua yang masih muda yang lahir dari padang gurun. Membawa bangsa ini. Dia yang tidak pernah melihat bagaimana laut terbelah menjadi dua. Tapi dia bisa memakainya itu, saudara, bisa sungai Yordan terbelah jadi dua dengan langkah imannya. Bukan hanya itu, kemudian dia melihat ada tembok Yeriko. Dia runtuhkan melalui sorak-sorai, saudara. Dia bisa melihat rencana Allah yang indah. Sehingga dia berkata, saudara, supaya dia tidak berbelok ke kiri ataupun ke kanan. Dia ingatkan kepada umat teman-temannya semua. Jangan menoleh, jangan membelok ataupun ke kiri ataupun ke kanan. Tapi tetapkan langkah itu. Sehingga Tuhan berkata, setiap langkah kakimu yang kau injakkan, tempat itu adalah milik pusaka Israel. Saudara, kenapa? Karena dia tahu jalan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, tidak ada yang lain di gereja ini, saudara. Ketika kita masuk di gereja, itu harus manusia rohaninya yang sedang dibangun oleh Tuhan. Dia sedang memahat hati kita semuanya. Bukan jasmani itu sudah bukan lagi target utama. Target utama bagi Tuhan, manusia rohani. Mau tidak mau bukan harus jadi pendeta. Tapi ketika manusia rohani dibangun, disitulah rencana Allah yang indah akan diberikan kepada kita. Ingat saudara, bahwa kita ini sedang berhadapan dengan masalah persoalan. Iblis itu akan mencoba mengganggu kita, memberikan masalah persoalan sakit penyakit. Itu dunia. Tetapi Tuhan selalu menjadi penolong, pemberi jalan, memberikan kuasa. Iblis ingin mencelakai kita, ingin menghancurkan kita. Tapi sisi yang lain Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Iblis ingin menghancurkan, tapi Tuhan mengubah menjadi satu kemenangan. Artinya kemenangan berarti ada perjuangan. Kemenangan berarti ada perjuangan sesuatu yang harus kita perjuangkan yang belum tentu menang. Berarti ada satu musuh yang kita hadapin, saudara. Yaitu yang kita hadapin adalah dunia ini, masalah, penyakit, persoalan, tantangan hidup, kesulitan, pergumulan kita. Itu yang iblis sodorkan. Tapi Tuhan selalu memberi kemenangan ketika manusia rohani kita dibangun kembali. Namun apa yang terjadi, saudara? Kerap kali ketika manusia rohani dibangun, itu mentalmu, mental pemenang itu muncul kembali. Oleh sebab itu jangan sampai mental itu dipukul. Kenapa saudara kalau kita tahu seperti itu? Dikatakan jelas 1 Petrus 5 ayat 8, kita lihat dulu. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadar berjaga-jaga.
iblis itu berjalan dengan kita. Seperti singa yang mengaum-ngaum siap untuk siapa yang dapat ditelannya. Artinya masalah, penyakit, persoalan, pergumulan yang kita hadapin saudara itu seperti singa yang mengelilingi kita. Untuk apa? Dia tidak bisa menyentuh kita. Karena ada Tuhan saudara di dalam hidup kita. Dia tidak bisa menyentuh, tetapi yang dia bisa lakukan menggoyahkan iman kita. Membuat mental kita jatuh. Di situ ketika iman kita goyang, mental kita jatuh, kita keluar dari rencana Allah. Maka kita akan memulai kembali, saudara. Oleh karena itu tidak bisa tidak. Kita harus kembali membangun rohani. Dengan cara bagaimana? Naik ke gunung Allah. Kita membangun rumah Allah, yaitu hidup kita, saudara. Saya teringat, saya tinggal di tengah kota Surabaya ini. Ada satu gereja yang kuno, yang cukup besar. Di zaman dahulu. Gereja itu sedang berkembang kemana-mana. Dan sampai sekarang saudara, pekerja-pekerjanya sudah buka-buka gereja. Dan ada gereja-gereja yang besar yang ada di Surabaya juga. Tapi gereja yang kuno dulu, model Belanda, muat 200-300 orang. Cukup besar zaman dulu. Saya di sana mulai sekolah minggu. Tapi ketika sekolah minggu selesai, saya pindah sekolah. Saya pindah sekolah negeri. Sehingga saya tidak dapat pelajaran Kristen. Cuma pelajaran agama seberang. Tapi kemudian saya SMP SMA kembali lagi ke gereja. Tetapi saya bertumbuh di sana. Tetapi gereja itu saudara, kemudian kalau saudara lihat, sudah bukan gereja lagi, di-reland semuanya. Sudah hilang gereja itu. Gereja itu sudah mempertumbuhkan banyak gereja. Dan gereja itu hilang. Tetapi saat saya di sana itu, ya saya membantu karena itu gerejanya mertua saya. Gereja itu tutup dan memang sudah tidak ada rata dengan tanah. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan sedang membangun, saudara, bukan gereja manusia rohaninya. Gereja itu, saudara, ya salah satunya saya ini. Akhirnya apa? Gereja satu ditutup. Artinya diratakan oleh pemerintah untuk jalanan. Tetapi hari ini, saudara, bukan itu kembali tumbuh. Tetapi ada 50 gereja yang muncul, yang dari gereja Blessing in the Spirit ini aja. Belum dari yang lain-lain. Kenapa muncul seperti itu? Karena Tuhan sedang membangun manusia-manusianya. Karena ketika manusia itu dibangun kembali, kemanapun manusia itu yang sudah dibangun, di situ akan ada gereja. Saudara, dan gereja itu bukan hanya gedung, tetapi gereja itu bicara tentang kemurnian, kekudusan, kemuliaan Allah. Oleh karena itu saudara, hari ini kita akan melihat satu firman lagi, yaitu Yoel pasal 2 ayat 1. Ingat, iblis ini menjatuhkan mental saudara. Ingin menjatuhkan iman saudara setiap hari, setiap saat, setiap detik. Dia akan menjatuhkan mentalmu. Nanti kita akan lihat juga setiap saat bagaimana yang Tuhan mau kepada kita saudara. Kita akan nanti pelan-pelan ayat itu kita lihat. Kita lihat dulu. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri. Sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Ini sudah dekat, tidak ada yang lain. Kita harus naik ke Gunung Kudus, berteriak untuk supaya orang kembali. Bukan hanya cuma percaya Yesus, saudara, tetapi dia harus hidup punya karakter Kristus. Tiuplah sangkakala di Sion. Sion itu bukan lembah, tapi bukit, saudara. Itu niup sangkakalanya. Tetapi untuk berteriak di gunung Allah yang kudus. Bukan berarti kita naik ke gunung yang tinggi, saudara. Tetapi hati inilah, saudara, gunung yang kudus. Kenapa kok hati gunung kudus pada di sini? Hati ini, saudara, kita gak mungkin bisa memenuhi semua.
Hati ini terlalu tinggi, makanya ada tinggi hati. Gak punya duit aja tinggi hati, apalagi punya duit. Betul gak saudara? Susah manusia ini. Makanya kita harus daki hati ini, didaki sampai kita ada di puncaknya. Dan disitulah kemudian hati kita serahkan kepada Allah. Maka disitulah kita akan melihat jalan Tuhan. Orang saudara kalau sudah melihat jalan Tuhan, hidupnya, imannya tidak akan pernah goyah. Bahkan semakin kuat, walaupun singa mengelilinginya semuanya untuk mengaum-ngaum. Dia bisa mendengar, tetapi dia yakin tidak ada satupun yang bisa menyentuhnya. Kenapa? Karena ada Tuhan penjaga hidup kita. Tetapi kalau saudara mulai goyah, takut iman, disitulah iblis akan masuk mengoyak kita. Apa yang kita, saudara, kelemahan orang Kristen? Gak ada. Kelemahan orang Kristen itu kalau imannya goyah. Apa itu kelemahan orang Kristen, saudara? Kalau sudah mentalnya jatuh. Persoalan bagi orang Kristen bukan masalah yang sulit. Tapi kenapa menjadi sulit? Mentalnya sudah jatuh. Masalah bukan hal yang memberatkan bagi orang Kristen. Karena dia melihat Injil itu penuh dengan hal yang luar biasa. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Air biasa pun menjadi anggur, orang mati pun dibangkitkan kembali. Apa yang menjadi masalahnya? Saudara. Iman kita itulah. Saudara, naik turun. Harusnya naik turun berarti bukan naik turun gunung itu, saudara. Iman kita itulah yang sedang diperebutkan oleh iblis untuk dihancurkannya. Tetapi iman kita cuma beriman saja. Kita lupa iman ini harus diberi firman Allah supaya bertumbuh. Iman ini harus dipelihara. Iman ini harus tumbuh terus. Bukan cuma percaya dengan iman yang Tuhan berikan. Tetapi kita harus pelihara dengan firman-firman Allah. Setiap hari membaca firman Allah. Setiap hari membaca firman Allah. Masalah muncul. Kita akan kuat menahannya, saudara. Kita akan kuat menahannya. Kita lihat dulu satu firman Allah. Tadi temanya karakter Kristus dan badai hidup. Sudah seri 8 ini. Poin pertama. Jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Saudara, kita harus tahu dan masuk di jalan-jalan Tuhan. Tuhan katakan, saudara, masuklah, berjalanlah di jalan yang sempit, masuklah di pintu, saudara. Berjuanglah. Jadi orang Kristen itu adalah pejuang. Jalan yang lebar itu gampang masuknya, tapi kamu akan binasa. Jalan yang sempit itu penuh sesak, berjuanglah. Bahkan mungkin melalui pintu yang mungkin berdesak-desaan. Kenapa Tuhan? Engkau kan sudah mengampuni dosa saya. Engkau sudah mati di kayu salib. Bukankah sekarang aku mestinya tenang, percaya, santai? Iya, dikasih iman, tapi harus berjuang. Makanya orang Kristen, saudara, kalau mentalnya jatuh, imannya tidak lagi bertumbuh. Dia bukan pejuang. Kenapa disebut pejuang? Karena dia akan mengalahkan. Daud mengalahkan Goliat. Pejuang itu mengalahkan segala masalah. Segunung apapun masalah. Kata Tuhan, jika engkau percaya, berkata kepada gunung itu akan pindah. Artinya masalah sebesar apapun juga kita bisa taklukkan. Tapi hati kita belum tentu kita bisa taklukkan. Tapi kalau hati kita bisa taklukkan dan berikan kepada Allah. Tidak ada satupun hal yang di dunia ini yang bisa menghancurkan kita. Karena Tuhan bertakhta dan dia yang menguasai menciptakan langit dan bumi. Ini yang harus kita masuk di hari yang terakhir seperti ini. Saudara, itu jalan Tuhan, saudara. Gak main-main. Kita lihat dulu Markus 1 ayat 15. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Percayalah kepada Injil. Jadi iman saudara tidak akan pernah goyah. Iman itu saudara,
Itu adalah yang Tuhan berikan. Kita berjuang. Bukan berjuang dan apa? Godaan dunia. Saudara, ya rongrongan iblis, ancaman semuanya. Tawaran-tawaran dunia yang membuat kita jauh, saudara. Dan apalagi begitu banyak sekali. Itu akan diperebutkan oleh iblis. Dia mulai mengintimidasi kita terus menerus. Kalau engkau terus di pelayanan, kalau engkau menghilangkan peluang itu, kamu terlalu banyak di gereja, masa depanmu hilang, kamu tidak punya kesempatan. Justru kita katakan, saudara, masa depan itu Tuhan yang punya. Ketika aku duduk diam di rumah Tuhan, disitulah aku melihat jalan Tuhan. Bukankah Daud juga berkata, saudara, bahwa dia berlari-lari untuk mendahului orang masuk ke rumah Tuhan. Dan dia berkata, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Tapi kita belum tentu. Masalahnya kita bukan pejuang. Tuhan ingin supaya kita pejuang, Bapak Ibu. Kalau kita berjuang, mental mesti dilatih. Masalah itu adalah latihan bagi kita untuk melatih mental dan iman kita. Kenapa ada masalah? Oh, Tuhan bisa hilangkan semuanya. Di surga nggak ada. Disinilah tempat latihan mental kita, iman kita. Sehingga ketika ada masalah, engkau memang goncang, goyah. Tapi di situ engkau harus tahu, wah berat. Ini memang tempat aku latihan imanku. Tuhan sedang melatih imanmu. Tambah lama tambah semakin kuat, saudara. Itulah Tuhan ingin supaya kita terus. Apa yang dilakukan oleh Daniel ketika dia mau dimasukkan gua singa. Dia tetap percaya kepada Tuhan Allahnya. Dia ancam kamu kalau tetap berdoa kepada Tuhan Allahmu. Masa depanmu tak hilangkan loh ya. Sekarang kamu wakil Perdana Menteri atau Perdana Menteri. Kamu kalau tetap percaya Tuhanmu, hilang jabatanmu. Maka kamu masuk di gua singa. Dia bilang, aku tetap kepada Tuhan. Dimasukkan di gua singa. Intimidasi begitu besar. Tetapi ketika dia masuk, saudara, dia masuk. Singa-singa itu pada diam semua. Menjaga dia. Menjaga dia. Sampai raja itu diam-diam. Daniel, ya belum mati. Saudara. Daniel, saudara, belum mati. Gak main-main. Akhirnya dipanggil keluar. Hebat sekali. Intimidasi itu hanya cuma melemahkan kita. Masalah persoalan itu hanya untuk melemahkan kita. Sebenarnya kalau kita kuat, masalah itu akan berubah menjadi berkat yang tidak kita bisa pikirkan. Bukankah orang yang menjadi orang besar selalu melewati masalah? Bukankah Yusuf itu menjadi orang besar karena masuk di dalam penjara? Kalau kita bicara tentang pejuang, pejuang itu bicara tentang hidup kita ini pejuang. Tapi kalau pahlawan itu kalau sudah mati, nggak ada pahlawan masih hidup. Makanya saudara, ada makam pahlawan. Tugu pahlawan, betul nggak saudara? Tapi kalau hidup belum disebut pahlawan, pejuang. Begitu engkau berjuang sampai akhir, nafasmu berhenti, disebutlah pahlawan. Bukan makam pahlawan, saudara, tetapi pahlawan iman. Luar biasa sekali. Kalau pahlawan iman tuh, wah, gak main-main. Kenapa disebut pahlawan iman? Karena engkau berjuang untuk tetap membuat imanmu tidak goyah. Sehingga imanmu itu engkau pertahankan sampai di puncak. Ketika kita dipanggil Tuhan. Itulah pahlawan iman. Banyak orang beriman. Tapi bukan pahlawan iman. Karena dia bukan pejuang. Dia cuma pecundang di dunia ini. Ketika ada masalah persoalan. Dia putus asa, patah semangat. Saudara, kita tidak boleh dirubah oleh dunia ini, oleh masalah. Kita harus mengubah masalah. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan kepada kita otoritas. Otoritas. Saya suatu hari, saudara, ketika ada masalah cukup besar dengan teman-teman persekutuan belum gereja. Aduh, gimana ya? Persekutuan 150 orang. Hampir setiap hari ibadah.
Banyak sekali kejadian yang hebat-hebat, saudara. Sampai ada satu ibu hamil. Kita tidak kenal. Tiba-tiba datang di persekutuan malam setelah ibadah selesai. Terus datang minta didoakan. Kita bukan pendeta. Tapi memang kita banyak pelayanan. Dia minta didoakan. Kita enggak pengalaman. Ya kita doakan. Kita doakan apa yang terjadi. Ya kita nggak tahu, cuma doa saja. Setelah doa, besok dikabarin. Bapak, yang kemarin Bapak doakan, ya kenapa? Masuk rumah sakit. Waduh, ini baru luar biasa ini. Doakan orang keluar, masuk rumah sakit, saudara. Gitu loh. Mental jatuh mestinya. Oh iya, saya tahu Tuhan yang menentukan semuanya, bukan saya. Saya hanya cuma pejuang. Tuhan yang menentukan. Saya sudah menang mendoakan orang. Iya Pak, karena dia di rumah sakit. Terus dia melahirkan. Oh selamat saudara. Ternyata bukan apa, melahirkan. Oh ya, terus. Tapi bayinya keluar mati. Wah celaka lagi. Bayangin saudara. Ini bikin naik turun iman kita. Mati. Waduh. Tapi gak apa-apa Pak. Memang dia waktu didoakan. Dia sudah air ketubannya pecah. Sudah pendarahan. Dan memang sudah dikatakan bayinya mati. Minimal Bapak doa lumayan juga. Betul saudara. Tapi kemudian bayinya dibawa di air kaset. Karena itu di klinik. Karena memang sudah tahu mati. Jadi gak perlu rumah sakit. Biaya mahal. Akhirnya dibawa di klinik. Dibawa di air kaset. Perjalanan pakai ambulan. Sampai di sana. Oh orang itu harus dites mati gak mati. Jadi harus tidak tahu pakai mesin, pakai apa saya tidak tahu. Pokoknya harus dicek benar nggak mati secara medis. Ketika dicek saudara, dicek itu, dia dibawa lari itu, pakai apa namanya itu, kereta itu. Tidak tahu mungkin kena glutak, saya tidak tahu. Waktu dicek itu, bayi itu hidup kembali. Wah, saya mau gini lagi, saya takut kalau nanti mati saudara. Saya diam aja itu. Dari tadi, mati. Saudara, ini ngomong hidup, mati. Saya dengar sampai akhirnya dulu. Gak ada satu kebanggaan bagi kita. Kita hanya pejuang. Saudara, dan Tuhan tahu iman kita. Dan dia hargai iman itu sendiri. Tapi kalau iman kita mati, apa yang harus dihargai pada diri kita? Sampai Tuhan berkata, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Boleh itu bicara Roh Kudus, boleh bicara itu iman juga. Saudara. Jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi. Supaya kamu jangan diinjak-injak dengan kakinya. Dan kemudian kamu dikoyakkan. Artinya saudara, iman kita, ya roh Allah atau iman kita ini. Jangan sampai hancur. Jangan sampai dikalahkan. Jangan sampai saudara turun. Tapi iman kita ini yang dihargai oleh Tuhan. Apa yang dihargai oleh Tuhan kepada kita semua? Kita manusia lemah. Apa yang kita lakukan terbatas semuanya. Tapi Tuhan menghargai satu hal. Jikalau iman kita. Makanya dia menyebut Abraham itu sahabat Allah. Engkau sahabatku. Mana ada Allah mau bersahabat dengan manusia yang lemah ini. Karena Abraham menjaga imannya. Sampai dikatakan tubuhnya semakin lemah karena usia. Tapi imannya tidak ikut lemah, bahkan semakin kuat. Ketika tubuhnya lemah, 100 tahun lebih. Karena dia punya anak Ishak itu umur 100. Dan Ishak kemudian dibawa naik ke Gunung Kudus itu untuk dipersembahkan. Itu bukan umur 10 tahun. Minimal 10 tahun lebih, mungkin 14-16 tahun. Dibawa berarti umur 116 tahun. Tubuhnya secara fisik lemah. Tubuhnya sangat lemah. Jalan mungkin tertati-tati. Belum lagi duka cita anaknya mesti dikorbankan, saudara. Tetapi imannya semakin kuat. Kenapa ujian itu tidak di umur 70? Mungkin Tuhan kasih dia umur 40 punya anak.
Setelah punya anak, ayo kamu persembahkan anakmu, saudara. Supaya untuk menunjukkan kepada kita bahwa tubuh itu boleh semakin lemah, tapi iman itu semakin kuat. Makanya Tuhan izinkan, saudara, Kejadian punya anak umur 100 lebih dia harus persembahkan, umurnya 100 lebih. Berarti tubuhnya sudah lemah. Tetapi ujian yang paling berat itu pada saat tubuhnya itu lemah karena usia. Tapi menunjukkan imannya semakin kuat. Dan di situ Tuhan berkata, sahabat Allah. Apa yang membuat Allah menghargai kita hari ini? Bukan kecantikan, kekayaan. Saudara, bukan kegagahan kita. Yang dia hargai siapapun kita hari ini. Kenapa firman Allah diberikan? Bukan banyaknya cerita khotbah didengarkan. Tapi yang menumbuhkan iman. Pengertian kepada Allah. Itu yang Tuhan inginkan hari ini. Jangan sesuatu yang indah, saudara, itu hilang lenyap. Tuhan ingin itu tetap ada dan semakin indah. Tuhan memberikan kepada kita, saudara, seperti batu permata. Ini batu permata. Kita tahu batu ini beda dengan batu yang lain. Tapi kita harus gosok batu itu. Kita gosok pelan-pelan. Kita gosok lagi iman kita. Kita digosok melalui proses masalah. Kesulitan, tantangan, sakit, penyakit, problem keuangan, karir, studi. Terus digosok di dalam pelayanan. Terus gosok. Menjadi yang paling mahal. Amin. Jadi saya tidak mengajak saudara untuk nantang masalah. Tapi kita ini tidak boleh menyerah pada masalah. Kita tidak menantang masalah. Tapi kita tidak boleh menyerah dengan masalah. Kalau engkau menyerah dengan masalah, yang saya dengar baru-baru ini ada seorang perempuan muda kuliah bunuh diri. Sangat tragis. Masa depan masih ada. Saya dengar gitu walaupun bukan jemaat, walaupun saya tidak kenal. Saya sedih sekali. Berjam-jam saya mikir kok sayang, kasihan. Kenapa dia buang seperti itu? Ya memang imannya sudah runtuh. Padahal belum tentu masa depan seperti itu. Banyak orang pacaran batal. Tapi dia dapat sesuatu yang paling berharga. Kita nggak tahu. Mungkin itu bukan jodohnya. Tapi dia tidak mengerti mungkin. Atau sedang digerogoti imannya. Dia tidak mendapatkan firman Allah yang memberi kekuatan. Dia cuma dikasih firman Allah yang menjanjikan saja. Ketika janji itu tidak ada, dia sudah puasa, minta puasa pasti dapat. Dia sudah puasa mungkin gak dapat. Bunuh dirilah. Dia gak tahu bahwa itu ujian. Saudara, bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Hari ini juga sama kita hari ini. Engkau di gereja dikasihlah berkat besar. Kasih uang, kasih uang. Kita gak bunuh diri. Gak mungkin. Kalau utang banyak mungkin. Ini banyak uang, gak mungkin diri. Tapi kita membunuh rohani kita, membunuh iman kita. Kita akhirnya tidak lagi aktif di pelayanan. Cuma bingung menggosok uang ini aja. Lupa untuk menggosok. Saudara, imanmu semakin hebat. Itu ujian Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita sudah seperti itu, sama dengan gadis itu, kita sudah bunuh diri. Cuma bukan langsung masuk ke sana. Tapi kita sudah jauh dari hadirat Allah. Karena disibukkan oleh kesibukan, oleh keinginan duniawi. Maka kita lihat hal yang kedua. Masuklah dalam rencana Allah. Masuk dalam rencana Allah. Tadi saya katakan, setiap saat masalah itu akan datang. Seperti singa yang mengelilingi kita. Setiap saat tidak pernah lelah. Mau penyakit, mau masalah, kita terus dibikin persoalan. Salah paham, tersinggung, sakit hati, banyak sekali. Tapi ingat rencana Allah. Untuk masuk rencana Allah, kita masuk dulu Mazmur 62 ayat yang ke-8. Apa itu? Apa itu? Nah, lihat saudara. Percayalah kepadanya. Kalau hanya hari Minggu. Tidak.
Percayalah kepadanya setiap waktu. Percayalah kepadanya setiap waktu. Jangan waktu mendengarkan firman Allah saja. Kadang-kadang firman Allah itu hanya membangkitkan emosi, hanya memotivasi kita. Sehingga ketika dengar firman Allah, wah, kita semangat, uang besar pun dikasihkan, keluar garuk-garuk kepala. Saudara, nagih kepada Tuhan, kenapa? Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Karena setiap waktu persoalan, masalah, godaan begitu banyak. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita, Selah. Percayalah kepadanya. Setiap waktu masalah muncul, tetap percaya. Utarakan. Suatu saat seorang raja dikirim surat oleh kerajaan Aram. Aram tapi kelompok sana lah. Saudara. Dikirim si raja ini, ya Hizkia lah saudara. Lihat oleh orang-orang Kasdim. Itu saat itu hebat-hebatnya dia. Jago perang. Kalau tidak dia akan mati. Dia melihat kekuatan gak ada. Untuk melahirkan anak-anak pun tak kuat. Dia bawa surat ini kepada Tuhan. Tuhan, ini loh suratnya. Dia tetap percaya kepada Allah yang tidak kelihatan. Tekanan begitu berat setiap waktu. Tuhan, ini loh suratnya. Apa saya bacakan? Mungkin kalau saya begitu saudara. Suratnya, Tuhan gak perlu baca. Kami gak kuat Tuhan. Tapi Tuhan bisa melepaskan dia. Karena dia mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Karena dia percaya kepada Tuhan. Bukan percaya kepada ancaman. Kalau ancaman datang, wah ini bahaya. Ya sudah, kamu mau apa terserah. Saudara. Saya teringat satu kisah. Saudara. Ketika ada satu kejadian, saya tidak boleh sebut kejadiannya. Oleh pemerintah ini, pengusaha kaya ini ditangkap. Salah nggak salah, pokoknya saya tidak tahu, dimasukkan penjara. Cukup kaya. Cukup kaya. Hartanya lebih dari 10 triliun. Lebih dari 10 triliun. Itu disita negara. Saya datang ke tempat itu. Ngomong-ngomong sama dia. Cara ngomong-ngomong. Dia bilang, saya sebenarnya tidak salah. Kalau saya masuk, itu seharusnya lebih masuk. Itu maksudnya orang lain. Karena uang semua beredarnya di sana. Harusnya dia masuk. Tapi dia tidak masuk. Bukti lebih kuat di sana karena uangnya beredar di situ. Tapi dia yang dituduh. Karena dia punya aset paling banyak. Tapi tidak apa-apa. Mengapa? Saya tanya ke teman saya. Terus orang itu kenapa? Kenapa dia tidak masuk penjara? Sudah pindah agama Pak. Celananya begini sudah. Sudah kalau sudah celana begini, mau apa saudara? Berarti kita tahu. Hanya dikasih tahu. Kamu tidak saya masukkan penjara. Asal. Karena dia tidak punya uang banyak. Kalau ini punya uang banyak. Secepat itukah masalahnya? Jadi ancaman begitu banyak. Saudara. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Begitu ada ancaman datang kepada Tuhanmu. Bukan datang kepada orang dan ketakutan. Bawa itu kepada Tuhan Alam. Main-main saudara. Kita lihat Mazmur 37 ayat 3 sampai dengan 5. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Luar biasa. Orang kalau percaya Tuhan pasti melakukan yang baik. Orang yang tidak melakukan baik pasti itu hanya percaya cuma di bibir saja. Orang yang melakukan baik dijahati tetap berbuat baik, saudara. Diapakan tetap berbuat baik. Itu orang, saudara, yang percaya kepada Tuhan, yang akan membalas orang setiap perbuatannya masing-masing.
Tapi orang yang gak percaya Tuhan, saudara, dijahatin orang, dia balas jahat. Bahkan lebih celaka lagi, orang gak ganggu, dia yang berbuat jahat. Karena dia gak percaya Tuhan. Orang yang percaya Tuhan, saudara, pasti lakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Karena Allah akan membangun kepada kita satu masa depan yang indah. Itu yang Tuhan mau. Nah, waktu persekutuan itu tadi, saudara, kami kumpul-kumpul. Ada masalah besar di persekutuan itu. Karena wah, banyak orang-orang kaya. Waduh, pokoknya kalau seorang kaya datang, semua datang. Saudara, mau pengemis datang, pencopet datang, pemaling datang, rampok datang, semualah, saudara. Wah, banyak. Ya karena pengusaha kaya-kaya itu banyak teman saya. Pengusaha kaya. Pendeta-pendeta lihat, saudara, terjadilah sesuatu yang gak baik. Kasak kusuk, persekutuan itu ya diambil alih lah. Waktu diambil alih, saya ngomong teman-teman, tidak apa-apa. Ini pekerjaan Tuhan. Sudah, pokoknya kita sudah lakukan yang terbaik. Mungkin dia tidak bisa lakukan seperti kita. Mungkin dia bukan pejuang. Hanya cuma pengambil lah sudah. Apalagi ada penulis berkata, kita menanam, dia menuai. Ya luar biasa juga. Benar juga ayatnya, itu ayat bagus juga. Ya. Ya dia pakai, ya ada yang menanam, ada yang menuai, ada yang menabur, ada yang menuai. Ya Bapak menabur, saya menuai, puji Tuhan, luar biasa. Ya upahnya sama-sama. Saudara, saya kumpul sama teman-teman saya 10 lebih. Kita nggak boleh putus asa. Memang apa yang diomongkan orang, kita pejuang. Memang dia nggak bisa buka jalan. Kita bukan hebat, Tuhan buka jalan, tapi kita pejuang. Kita babat hutan lagi, kita berdoa, saudara. Waktu berdoa, saya lihat teman-teman itu, saya melihat sungguh-sungguh berdoa. Karena mungkin sedih juga, saudara. Saya lihat kepalanya itu ada apinya. Ada apinya goyang. Goyang api itu. Inikah yang di dalam Kisah Rasul 2? Api itu goyang. Kalau apinya nggak goyang, itu saudara Monas. Gak goyang, kena angin gak goyang. Saudara punya api begitu? Enggak lah saudara, goyang. Saya bilang, terjadi apa ya? Gak ada yang pasar roh sampai, ya dikit-dikit lah. Tapi hasilnya luar biasa. Kami pergi ke desa. Kita bukan pendeta, saudara. Kita pergi ke desa. Desa ini ya kalau saudara tahu, ini gereja tradisional. Boleh dikatakan Protestan yang gak gampang dimasukin. Kita bisa masuk. Ratusan gereja, ratusan desa kita bisa masuk. Karena ada api itu, saudara. Dan kita adalah pejuang itu. Makanya saudara, masuk dalam rencana Allah. Kita digeser. Saudara, berarti kita pindah kamar aja, saudara. Kita pindah kamar. Kalau kita digeser dari tempat itu, pasti Tuhan sediakan tempat yang lebih baik bagi kita. Dan coba saya bertahan sampai di situ. Saudara ketemu sama saya. Siapa itu Fengki? Oh, itu itu ketua persekutuan mungkin gitu. Bukan merendahkan. Semua sama. Tetapi maksud saya dengan sekarang berbeda gitu, saudara. Mungkin persekutuannya cuma satu gitu. Mungkin orangnya ganti-ganti. Mungkin sekarang sudah tempat orang lain. Mungkin bukan orang kaya, saya tidak tahu. Tapi sekarang Tuhan taruh satu tempat, yaitu gereja. Yang bisa betul-betul punya otoritas dengan Tuhan. Itu tidak mudah. Dan Tuhan mulai berkata, you have to go there. Because I have to go there. Artinya, dimanapun aku pergi, engkau harus pergi. Kenapa saudara? Karena rencana Allah sudah diberikan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus masuk rencana Allah, tidak bisa tidak. Yang terakhir saja, hidup di dalam visi, singkat hidup di dalam visi. Yeskiel 20 sampai 40. Yeskiel 20 ayat 40 sampai 40, saudara sudah kelengar dulu orang semua. Ini 1 sampai 40 Pak, 20 menit ini. Sudah bertanda-tanda mau habis khotbahnya. Yeskiel 20 ayat 40.
Perhatikan ini. Sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah. Di sana di tanah itu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Di gunung yang kudus, di gunung yang tinggi di Israel. Disitulah orang harus beribadah kepada Tuhan. Bukan cuma sekedar ibadah Bapak Ibu. Kalau sekedar ibadah, mungkin hari ini saya tidak akan pernah membuka gereja. Karena saya tidak ingin membuka gereja. Karena keluarga dari istri saya, semua banyak di kota itu ada gereja-gerejanya. Saya nggak mau. Tetapi karena ini hanya bicara tentang sesuatu gunung yang kudus yang sukar ditaklukkan. Hanya para pejuang-pejuang yang bisa menaklukkan dan satu tantangan yang besar. Tapi kalau hanya cuma dataran, saya bukan menghina tidak saudara. Saya memang tidak ada keinginan. Saya tidak mau terkenal, tidak mau apa. Saya hidup sudah cukup. Mau uang gak uang, saya gak bersuara. Saya sudah keluarga di Singapura. Tapi ketika Tuhan buka gereja saya nggak mau. Bukan saya menolak perintah yang indah itu. Karena saya tahu ada saya gereja seperti itulah Tuhan. Mau sana sini pindah sana pusing kepala saya nanti. Tapi Tuhan katakan di gunung kudusku, di gunung tinggi Israel, disitulah tempat umatku beribadah. Hanya para pejuang yang akan beribadah di gunungku yang kudus. Bukan pecundang yang di bawah. Saudara, di situ tantangan begitu besar. Saudara, akhirnya saya bilang, saya lebih jadi pejuang daripada pecundang. Makanya kita mulai buka gereja. Dan disebut blessing in the spirit. Saya ingat sekali saudara, hidup di dalam visi itu tidak mudah. Ketika Daud diberkati untuk menjadi raja. Itu visinya jelas. Dia dipilih jadi raja. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia mulai diganggu oleh namanya Raja Saul dan pasukannya. Dia sudah biasa menaklukkan singa satu, beruang, sudah biasa menggembalakan domba. Terakhir kali dia bisa mengalahkan Goliat cuma satu orang, dibantu oleh pasukan yang lain. Minimal dia ada grupnya. Tetapi kali ini dia seorang diri. Musuhnya seluruh negeri. Padahal dia dipilih Tuhan. Harusnya dia tidak kuat. Tapi dia saudara, dia cuma pegang visi Tuhan. Pegang visi Tuhan. Dia bertahan hidup. Sampai akhirnya dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Kalau kita lihat kesempatan kita habisin. Itu orang pecundang. Tapi orang pejuang. Ketika musuhnya gak berdaya, walaupun itu mengancam dia tidak bunuh. Dia potong cuma jubahnya sedikit, dia pergi. Setelah raja itu kembali ke pasukannya, dia berkata, Raja, kalau aku bunuh kamu mati hari ini jubahmu. Tapi aku gak membunuh kamu. Karena firman Tuhan berkata, jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Dia tetap hidup di dalam visi dan rencana Allah. Dia tidak mau berbuat jahat. Saudara, dia ingin percaya kepada Allah. Setiap waktu di dalam godaan dia percaya Allah. Dia percaya Allah untuk terus berbuat baik. Karena dia tahu rencana Allah itu terjadi. Makanya dia tahu kalau dia serahkan, besok pasti dia dibunuh. Ini hanya cuma di gua. Akhirnya kalau Saul berkata, oh gitu, ayo serang, mati dia. Temannya bilang, salah Daud. Kamu ngomong gitu, dia cari kamu. Kamu kasih kesempatan dia hidup. Kalau dia masuk mati kita. Percayalah kepada Tuhan Allah setiap waktu. Jangan pernah berbuat jahat. Hiduplah dalam rencana Allah. Dan visi Allah itu pasti terjadi. Karena kita adalah pejuang. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.